Saya atas nama Nurul Imada, Stambuk 150 2018-028. Kali ini saya akan menjelaskan tentang glukosa. Pertama, apa sih itu glukosa? Glukosa adalah bentuk karbohidrat sederhana atau monosakarida. Glukosa kerap juga disebut sebagai gula sederhana. Monosakarida lainnya yaitu fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Glukosa yang dikonsumsi dalam bentuk karbohidrat merupakan salah satu sumber energi untuk tubuh bersama dengan lemak. Kita bisa mendapatkan glukosa dari makanan seperti buah-buahan, sayuran, roti, dan produk susu. Dengan adanya glukosa inilah manusia bisa beraktivitas. Dengan adanya glukosa ini, kita juga bisa dapat bertahan hidup. Glukosa yang memasuki aliran darah disebut dengan glukosa darah atau gula darah. Seperti nutrisi lain, glukosa yang masuk ke darah tak boleh berlebihan. Kadar glukosa yang tak sehat dan terkendali dapat memicu penyakit yang serius. Kemudian, bagaimana sih cara tubuh itu memproses glukosa di dalam tubuh sehingga dia berubah menjadi energi? Glukosa sebagai sumber energi akan memerlukan bantuan hormon di tubuh. Dua hormon utama yang berperan langsung dalam memproses glukosa menjadi energi yaitu hormon insulin dan glukagon. Kemudian, berapa sih kadar gula darah yang normal di dalam tubuh? Untuk kebanyakan orang tanpa diabetes, kadar normal gula darah sebelum makan itu dia sekitar antara 70 hingga 80 mg per dl. Beberapa orang mungkin akan memiliki kadar gula darah di angka 60 atau 90. Sementara itu, apabila Anda puasa atau tidak makan malam selama 8 jam, kadar gula darah yang normal adalah 100 mg per dl. Kemudian, kadar ini harus kurang dari 140 mg per dl untuk 2 jam setelah makan. Ada beberapa faktor penyebab kadar gula darah dapat meningkat, seperti makan berlebihan, stres, menderita penyakit tertentu, atau kurangnya aktivitas fisik seperti berolahraga. Kemudian, apa sih risikonya jika kita mengkonsumsi glukosa berlebihan? Ada beberapa orang beresiko mengalami masalah terhadap pankreas dan insulin yang dihasilkan. Masalah pada insulin tersebut akan memicu kelompok penyakit yang disebut dengan diabetes. Dan diabetes tersendiri ada dua jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Kemudian, komplikasi jika glukosa di darah kita tak terkendali itu, apabila kadar glukosa di dalam darah terkendali, ada beberapa jenis masalah yang akan berisiko terjadi di dalam tubuh, seperti masalah pada saraf atau neuropati, penyakit jantung, kebutaan, infeksi kulit, masalah pada sendi dan titik ekstremitas tubuh terutama kaki, dehidrasi parah, dan bisa juga terjadi koma. Terus bagaimana cara kita untuk mengkonsumsi glukosa dalam kehidupan sehari-hari sehingga glukosa yang kita konsumsi itu normal? Pertama itu, kita kurangi konsumsi gula secara bertahap. Kita ganti gula dengan pemanis alami lainnya, seperti kita ganti gula Anda dengan perasan lain seperti lemon, licorice, dan adas manis yang digunakan sebagai pemanis. Kemudian kita pikir ulang kembali untuk mengkonsumsi atau minuman ringan atau soda. Dalam satu kaleng soda itu berukuran 12 ons, mengandung 18 sendok teh gula, yang berarti dia melebihi asupan gula harian. Jadi kita harus pikir-pikir ulang jika ingin mengkonsumsi makanan ringan seperti itu. Kemudian 4, memilih menu sarapan yang lebih baik. Kemudian kita ganti gula saat memasak. Kita bisa ganti dengan rempah-rempah seperti kayu manis, pala, dan vanila. Kemudian jika kalian menyukai coklat, kalian bisa lebih pilih coklat hitam karena
coklat hitam itu gulanya lebih sedikit dan lemak daripada coklat susu atau coklat putih itu dia lebih tinggi. Dan yang terakhir itu perhatikan kandungan gula pada label-label makanan yang Anda ingin konsumsi, seperti pada saus barbeque, saus tomat, dan saus salad. Seringkali beberapa bahan tersebut dia itu mengandung jumlah yang mengejutkan atau melebihi batas dari gula yang harus kita konsumsi sehari. Demikian penjelasan tentang glukosa dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.